Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah terbaru tentang kesehatan. Dalam aturan tersebut, pemerintah juga melegalkan proses aborsi bagi korban pemerkosaan. Meskipun telah dilegalisasi, proses aborsi tidak dapat dilakukan sembarangan. Ikatan Dokter Indonesia menegaskan bahwa tindakan aborsi harus dilakukan dengan prosedur yang benar karena dapat menimbulkan risiko bagi wanita. Salah satu hal yang ditekankan adalah melakukan proses tersebut di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar yang ditetapkan. Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Dr. Adib Kumaydi, menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan medis yang tetap memiliki resiko. Meskipun sudah diizinkan, aborsi adalah tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga medis yang sesuai dan di fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan. Jelas Dr. Adib dalam media briefing Jumat. Sementara itu, Dr. Ari Kusuma Januarto, Opginsos selaku Ketua Bidang Legislasi dan Advokasi PB IDI mengatakan bahwa fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat adalah syarat utama bagi korban pemerkosaan atau wanita dengan kondisi tertentu yang ingin melakukan aborsi. Fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat tertentu yang mencakup tenaga medis yang sesuai, ruangan yang memadai, dan alat-alat yang memenuhi standar. Untuk itu, IDI berpendapat bahwa pemerintah perlu menetapkan standar fasilitas kesehatan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi agar proses tersebut dapat dilakukan dengan aman. Fasilitas ini sangat penting karena menyangkut masalah kebersihan dan alat-alat yang digunakan. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan standar fasilitas kesehatan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi. Fasilitas yang aman seperti apa? Jelas Dr. Ari. Selain itu, tindakan aborsi juga memerlukan tenaga medis spesialis yang dapat ditemukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar. IDI juga mengimbau bahwa agar wanita yang memenuhi syarat untuk melakukan aborsi mendapatkan perawatan dan pelayanan yang aman sesuai dengan standar yang ditetapkan. Semakin rumit tindakan medis tersebut, semakin harus dilakukan oleh dokter spesialis, ujar Dr. Ari. Perawatan ibu harus dilakukan dengan pelayanan yang aman dan nyaman. Alat-alat yang digunakan harus memenuhi standar sehingga proses aborsi dapat dilakukan dengan aman meskipun tetap memiliki resiko, tambahnya. PBIDI memberikan penjelasan mengenai keputusan pemerintah yang memperbolehkan praktik aborsi bersyarat. Hal ini dilakukan untuk menghindari masyarakat yang salah kaprah terkait keputusan tersebut. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang memperbolehkan praktek aborsi dengan alasan dua kondisi, yaitu indikasi kedaruratan medis dan terhadap korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Opginsos, Ketua Bidang Legislasi dan Advokasi PBIDI, Dr. Ari Kusuma Januarto, menjelaskan bahwa praktek aborsi hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis terkait yang memiliki kompetensi. Dengan kata lain, praktek aborsi tidak boleh dilakukan oleh dukun beranak yang masih banyak digunakan di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Dr. Ari juga menegaskan bahwa keberadaan dukun beranak masih cukup eksis di daerah dan dianggap sebagai bagian dari budaya di tanah air. Namun, PBIDI tidak memiliki data mengenai jumlah dukun beranak yang ada di Indonesia. Minum kopi setiap hari memang menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan bagi sebagian orang. Namun, seringkali muncul pertanyaan apakah kebiasaan ini dapat memicu gagal ginjal?
Organ penting dalam tubuh ini berfungsi untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat dan senyawa asing yang masuk ke tubuh. Salah satunya adalah kopi yang dikonsumsi setiap hari. Namun, jika Anda memiliki ginjal yang sehat, maka minum kopi dalam batas 200 mg kafein atau sekitar 2 atau 3 cangkir per hari tidak akan berpengaruh buruk pada fungsi ginjal Anda. Namun, bukan hanya kopi, minuman lain yang mengandung kafein dan pewarna buatan juga dapat berdampak buruk jika dikonsumsi secara berlebihan. Untuk menjaga kesehatan ginjal, batasi konsumsi krim dan gula, serta aturan jumlah minum kopi setiap hari. Kafein sendiri sebenarnya memiliki manfaat seperti meningkatkan energi dan metabolisme serta mengandung banyak antioksidan. Namun, jika dikonsumsi dalam dosis yang kecil, kafein tidak akan merusak ginjal. Jadi sebenarnya bukan kopi yang dapat merusak ginjal, melainkan gaya hidup yang tidak sehat yang dapat menjadi penyebab utamanya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat agar ginjal tetap berfungsi dengan baik. Itulah jawaban atas pertanyaan apakah minum kopi setiap hari dapat memicu gagal ginjal. Cara tepat hilangkan racun dalam tubuh sebetulnya adalah hal yang paling mudah untuk Anda lakukan. Hanya saja masih ada banyak sebagian orang yang bingung tentang bagaimana cara yang paling tepat di dalam melakukannya. Nah, untuk Anda yang ingin melakukan detoksifikasi akan tetapi tidak tahu cara yang tepat, silakan simak ulasan berikut. Bisa memiliki tubuh sehat dan bugar adalah salah satu harapan bagi setiap orang di sepanjang hidupnya. Karena tubuh yang fit dan bugar dengan stamina yang prima pastinya mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Salah satunya adalah untuk menempuh pendidikan ataupun bekerja. Akan tetapi, tanpa Anda sadari, tubuh akan secara otomatis menyimpan toksin atau racun yang bisa saja membahayakan kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, melakukan detoks tubuh setiap harinya sangatlah penting untuk Anda lakukan. Lantas, bagaimana sih cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Anda tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan detoksifikasi ini. Berikut adalah cara paling mudah mengeluarkan racun di dalam tubuh yang tepat. Bisa Anda coba. Konsumsi makanan segar dan higienis. Cara tepat hilangkan racun dalam tubuh yang pertama adalah dengan mengonsumsi makanan segar dan juga higienis. Makanan adalah salah satu sumber penyebaran racun yang memang harus diwaspadai, khususnya buat Anda yang sering membeli makanan ataupun jajan di luar serta seringnya mengonsumsi makanan instan dan kalengan. Karena tidak ada yang dapat menjamin kebersihan dari makanan tersebut dan umumnya makanan kalengan, makanan instan dan juga makanan olahan mengandung bahan-bahan kimia dan juga pengawet yang bisa membahayakan tubuh. Cukupi asupan air. Mungkin saja semua orang sudah tahu bila air adalah salah satu komponen tubuh yang memang harus dipenuhi setiap harinya. Karena tidak hanya bisa menghilangkan dahaga, air juga menjadi salah satu zat yang paling mujarab untuk mengeluarkan toksin atau racun dari tubuh melalui urin. Tidur yang cukup. Cara menghilangkan toksin atau racun di dalam tubuh berikutnya adalah dengan penuhi kebutuhan tidur Anda. Memiliki kualitas dan juga kuantitas tidur yang baik bisa membantu Anda dalam mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Karena ketika tidur, tubuh Anda akan melakukan proses metabolisme yang bisa berguna untuk mengeluarkan toksin yang berbahaya dalam tubuh ke dalam bentuk fesis atau urin. Demikian tadi cara tepat hilangkan racun dalam tubuh yang bisa kami informasikan. Semoga saja bisa bermanfaat dan menginspirasi.